Orang-orang kita menyatakan gurah vagina itu ibarat seperti diobok-obok, kayak ikan asap. Iya betul. Ikan di asap enak ya. Ukurannya juga ada S, M, L kayak baju, celana. Oh, nih kalau orang ngedengernya kan, sakit nggak ya? Yang penting relax, tenang, nggak usah tegang. Tegang, Kalau ya. tegang biasanya otot vagina jadi lebih rigid ya. Iya. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul. Hari ini ditemani oleh Dokter Ratna yang udah famous banget nih ya di Klinik Mitra Keluarga di PKBI gitu kan. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang gurah vagina, Dok. Jadi kan yang saya baca-baca nih ya di Google, gurah vagina itu kan sebenarnya ada negatif positifnya ya, tapi kok saya lihat banyakan negatifnya, Dok ya. Gitu. Padahal menurut kementerian sendiri nih, Dok ya, kementerian kita nih, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nih udah ada peraturan loh, Dok, tentang gurah vagina ini. Jadi mereka sudah mensahkan ya dengan nomor 176 tahun 2023, 1076, Dok. Dan gurah vagina ini telah disejajarkan dengan jamu, tabib, homeopati, aromaterapi, kayak gitu. Berarti kan sudah ada legalitasnya sebenarnya, Dok ya. Nah, cuman masih banyak nih yang takut buat nyobain gurah vagina gitu kan. Ternyata usut punya usut, setelah saya googling sana sini, itu ternyata mereka mikirnya itu sama dengan ratus. Dan karena itu dikerjakan di salon-salon, Dok ya, mungkin itu yang bikin masyarakat, kok layanan di PKBI bisa dikerjakan mirip pelayanan salon gitu ya. Itu dia, Dok. Jadi itu yang ingin kita kupas sebenarnya. Apa sih perbedaan ratus dan gurah vagina khususnya yang di Klinik Mitra Keluarga? Nah, mungkin dokter bisa jelaskan sedikit dulu tuh tentang itu. Oke, jadi kalau boleh kita ulas sedikit sebenarnya yang namanya gurah vagina itu sudah banyak dilakukan sejak zaman dahulu sebetulnya. Bahkan di negara lain pun sudah banyak yang melakukan ya. Tapi perlu kita ketahui supaya ini nggak menjadi pemikiran yang keliru bahwa yang namanya gurah vagina itu tidak sama seperti yang teman-teman bayangkan ya, yang masyarakat yang di salon itu ya, Dok, bayangkan. Iya, jadi yang namanya gurah mungkin ini hanyalah sebutan atau bahasa yang digunakan untuk biar bisa lebih dipahami oleh masyarakat. Cuman akhirnya pemahamannya jadi melenceng sedikit atau gitu. Atau mungkin karena terjemahan dari douche vagina yang bahasa betul. Inggrisnya. Iya, douche vagina, betul. Douche vagina itu udah diambil dari bahasa asing ya. Nah, jadi akhirnya kita terjemahkan secara mentah jadi gurah vagina. Iya, betul. Orang-orang kita menyatakan gurah vagina itu ibarat seperti diobok-obok, diubek-ubek gitu ya, padahal juga nggak seperti itu. Jadi yang namanya gurah vagina itu mungkin ada baiknya kalau menurut saya kita perhalus lagi. Jadi salah satu cara untuk membersihkan vagina secara medis, secara steril, itu yang boleh saya sampaikan ya. Berarti harusnya dilakukan oleh tim medis ya, Dok, tidak dilakukan oleh sembarang orang. Terutama apalagi yang tadi disampaikan di salon-salon itu sebetulnya nggak boleh, bukan nggak boleh ya nggak boleh ya, maaf, tapi ini mungkin karena mereka sejajarkan dengan yang namanya tadi ratus. Nah, kalau ratus itu kan yang kita tahu adalah metode pengasapan. Dengan pengasapan ini diharapkan mungkin mengurangi bau atau aroma nggak sedap, kemudian membuat dia terasa lebih kesat, tapi sebetulnya juga tidak sama, benar-benar tidak sama. Nah, jadi pemirsa ya, teman-teman mungkin perlu diingat bahwa gurah vagina ini harusnya dilaksanakan oleh tim medis yang berpengalaman gitu ya. Makanya di klinik oleh bidan boleh untuk oleh dokter, oleh mungkin kalau perawat pun perawat yang terlatih gitu. Nah, kalau boleh kita masuk lagi lebih dalam di apa sih yang dilakukan. Nah, itu, Dok. Iya, itu dia ya. Jelas, apakah ada pengasapannya gitu kan, kayak di asap-asap ya. Kayak ikan asap. Iya, betul. Ikan di asap enak ya. Tapi kalau dari kacamata saya sebenarnya pengasapan itu
tidak mampu atau tidak bisa metode itu dilakukan gunanya untuk membersihkan atau menghilangkan bakteri, tapi hanya ya sekedar aromaterapi dari luar seperti itu. itu. Berbahaya dok di asap-asap gitu? Nah, kalau bayangan saya sebenarnya kita aja deket-deket asap nggak enak ya, iya, betul. bau asap, tapi ini mungkin ada aromaterapi yang diberikan gitu. Nah, kita masuk lagi untuk langkah-langkah tadi. Sebenarnya untuk gurah vagina ini sendiri, jadi yang tadi Dutch vaginal Dutch tadi, itu dilakukan dengan tenaga profesional ya, dilakukan dengan cara yang ada aturannya tersendiri, ada aturan operasionalnya sendiri. Jadi langkah-langkah dari A sampai Z itu semuanya ada aturannya. Jadi tidak serta-merta kita lakukan dari pembersihan dari organ reproduksi wanita bagian luar ke tengah. Nah, itu sudah sampai tengah, nggak boleh sampai ke dalam lagi. Itu ada batasan. Batasan ya. Jadi kita bersihkan dengan cara yang steril. Ya, tentunya mungkin pembersihan dari organ reproduksi bagian luar itu dibersihkan dengan cairan tertentu, cairan yang sangat steril. Kemudian rambut juga kita bersihkan. Ini luar dalam ya, iya, dok, luar ya? dalam. Mulai Jadi rambut benar-benar itu sebenarnya para wanita juga harus aware, jangan rambutnya dibiarkan menjuntai. Ini maksudnya juga harus mungkin biar feminin. biar bisa jadi harus dibersihkan ya, jangan terlalu panjang. Kadang-kadang kita kalau pipis di lantai jangan sampai kena lantai, yaitu gunanya tujuan utama sih rambut boleh ada ya, tapi jangan lebih dari ya minimal 1 cm atau setengah cm dari permukaan kulit. Memang ada gunanya rambut kita untuk menghalangi masuknya serangga, kemudian mikroba lainnya, sebagai penyaring istilahnya ya. Tapi kalau udah namanya bakteri yang kecil, virus ya mungkin lolos, nggak bisa ya. Tapi paling tidak dari pintu kita udah membersihkan dulu ya, menjaga kesehatan reproduksi kita. Nah, kemudian setelah dibersihkan secara aseptis, kemudian kita masukkan lagi ke dalam yang namanya cecer bebek. Cecer bebek itu ada yang terbuat dari besi stainless, itu bisa steril lagi, dicuci bersih, disterilkan, kemudian itu bisa digunakan lagi. Tapi sekarang udah ada lagi yang sekali pakai. Iya, cecer bebeknya sekali pakai. Jadi benar-benar steril ya. Iya, jadi sekali pakai, satu orang buang. Gitu. Nah, itu dengan cecer bebek ini bisa membantu petugas kesehatannya untuk melihat apa nih yang ada di dalam nih. Jadi membuka organ gitu ya, kita mulai masuk ke organ reproduksi bagian dalam ya. Dibuka, kemudian kelihatan. Nah, inilah susahnya, ini barang udah antik banget ya, sudah di dalam, udah tersembunyi. Kita lihat sendiri nggak bisa. Harus pakai alat. Iya, harus pakai alat, harus ada yang lihat. Nah, yang lihat tuh siapa ya? Petugas ya. Jadi dilihat apakah ada erosi, apakah ada keputihan yang berlebih, yang lengket di dalam, itu juga perlu kita lihat. Kadang-kadang memang tidak disadari keputihan itu nggak selalu muncul di permukaan pakaian dalam, nggak selalu terasa basah di permukaan organ intim kita. Jadi ada yang di dalam, ya sifatnya pekat tuh biasanya kalau ada infeksi jamur, biasanya lengket di dalam, nggak kelihatan. Udah dibuka baru kelihatan. Iya, dia. Nah, pas dibuka ini, kalau orang ngedengernya kan, sakit nggak ya? Ternyata aku ngalamin, enggak, aku nggak sakit. Iya, aku juga pertama takut dong, tapi pas udah ngecobain ternyata nggak sakit kok. Jadi yang penting relax, tenang, nggak usah tegang. Kalau tegang biasanya otot bagian jadi lebih rigid ya. Iya, ototnya Jadi dan tentunya alat yang dipakai ini kan dia udah sesuai dengan ukuran. Lebar vagina sama panjang vagina orang Indonesia ya. Jadi ukurannya juga ada SML kayak baju, celana. Ada gitu SML-nya ya. Aku baru tahu loh. Gitu ya. Jadi kira-kira nih, kayaknya S. Ya udah, pilih yang kecil gitu, jadi nggak terlalu sakit. Kemudian setelah tindakannya kita inspeksi dulu. Inspeksi itu dilihat apa yang terlihat, ditulis, dicatat. Bila perlu difoto nih Bu, nih
Dalamnya ibu nih, organ reproduksinya di dalam nih kelihatan ada ini nih. Oh gitu ya. Dan Yang itu normal bisa- tuh seperti ini bu, yang ibu punya seperti ini. Jadi kita jadi bisa kita lihat infokan ke pembandingnya pasien. Ya. Dan itu kita bisa langsung identifikasi Iya, ya masalah-masalah di betul. dalam situ yang kita lihatnya sehat-sehat aja nih Iya. kayaknya gitu. Dan kalau ada yang udah menikah, pasangannya, suaminya pun nggak bisa ngelihat, nggak paham. Iya, Ya betul. harus dibuka pakai cocor bebek tadi. Gitu. Dan terus setelah itu Bisa apakah dilihat di foto, misalkan mau dilakukan pemeriksaan pap smear atau Oh, pemeriksaan sekalian bisa ya, lewat atau Gurah pemeriksaan infeksi menular seksual. Jadi kadangkala ada infeksi-infeksi di dalam organ reproduksi kita yang tidak kita rasakan. Tiba-tiba setelah beberapa hari kok ada terasa lebih basah, lendir, kemudian aroma berbau. Nah, akhirnya baru tahu. Padahal kalau kita sering periksa, check up, membersihkan, ya mudah-mudahan tidak sampai sering muncul keluhan-keluhan seperti itu. Gitu. itu kalau boleh tahu seberapa sering sih kita boleh gurah vagina ya? Ya, kalau gurah vagina itu kan dibersihkan, yang penting tidak dengan maksud mematikan bakteri flora normal ya. Kita di dalam organ reproduksi itu ada namanya flora normal yang perlu dijaga juga kelestariannya. Jadi tidak serta-merta kita bunuh organ mikroba tersebut. Jadi boleh aja sebulan sekali setelah haid, silakan. Oke. Gitu ya. Tuh pemirsa, ada floral yang harus dijaga kelestariannya. Nggak hanya tanaman loh, kita juga harus jaga kelestarian di dalam nih. Ya. Oh jadi nggak boleh terlalu sering juga kali dok Iya, ya, kayak benar. misalnya sebulan 3 kali biar bersih setiap minggu. Enggak Nggak boleh juga, ya? betul. Harus dikasih juga mereka hidup secara Iya, normal ya. betul. Berarti sebulan sekali dok Iya. ya idealnya. Atau kalau memang ada keluhan seperti keputihan berlebih, keputihan abnormal. Keputihan abnormal itu seperti mulai muncul keputihan yang banyak, berbau, agak gatal. Itu sudah harus diperiksa. segera cek aja. Itu mungkin kita perlu bersihkan lebih sering mungkin sampai sehat kembali. Gitu. Nah, tadi kan prosesnya sudah dibuka ya dok ya, sudah diidentifikasi apa nih masalah di dalamnya. Kemudian sudah ada kalau mau pap smear atau cek juga bisa, ya kan? Iya. Nah, kemudian apakah setelah itu apa nih prosedur selanjutnya? Oke, prosedur selanjutnya tadi udah dari dalam, dari luar kita udah bersihkan, rambut-rambut dicukurin, kemudian buka lagi, setelah inspeksi kita foto atau kita catat apa yang terlihat, kemudian kita lakukan pembersihan. Jadi disemprot dengan air steril ya, dengan air yang seperti cairan yang sesuai dengan tubuh kita. Jadi seperti air infus seperti itu. Jadi tidak mengganggu apapun ya. Jadi tidak sembarangan Ya, dok kita ya. gunakan aqua steril seperti itu. Jadi bukan air keran atau air sembarangan ya. Yang ada campuran macam-macam mungkin ya. Mungkin biar wangi ditambahin iya, pewangi aromaterapi gitu. apa gitu kan dok. Iya. Jadi nggak boleh sih, saran saya jangan coba-coba memasukkan karena bau mungkin ya. Biasanya wanita menggunakan aromaterapi yang tidak diketahui bahwa itu bisa mematikan flora normal di organ intim. Itu jangan deh dilakukan karena nanti setelah itu justru akan menambah bakteri jahat untuk masuk karena bakteri yang baik tadi mati gitu. Nah itu setelah disemprot kelihatan Dicuci, udah keluar ya dok ya. ya itu keputihannya. Iya, kita semprot berulang-ulang, nanti akan kelihatan kotoran yang keluar, itu bisa dilihat sendiri sama pasien. Dengan kacamata ya. Iya, langsung. kemudian ada kalau sudah disemprot berulang-ulang itu biasanya ada yang lengket di dinding vagina, keputihan yang sudah lama mungkin yang tidak bisa keluar dengan sendirinya, itu kita bantu untuk bersihkan. Kalau di mulut rahim tampak ada yang lecet seperti erosi, sariawan-sariawan, itu sekaligus kita obati. Saat Ya. itu ya setelah disiram sudah keluar Ya. keputihannya, kemudian diobati. Betul. Dengan apa itu dok? Kalau boleh tahu? Kita obati dengan larutan antiseptik seperti betadine gitu ya, karena kita nggak bisa ngobati itu secara sendiri gitu, betul, karena nggak itu tahu, harus dengan- nggak kelihatan kan juga. Jadi dengan begitu akan nanti kemudian bisa kita lakukan terapi lanjutan, misalnya terlihat ada polip di dalam situ,
ada polip, ada kista. Nah ini akan kita bantu untuk merujuk ke dokter spesialis. Oke. Iya, jadi kadang-kadang ada pasien yang ngeluh datang, dok maaf setelah berhubungan intim saya selalu berdarah. Padahal saya sedang nggak haid gitu. Ya. Nah ini juga bisa kita sekaligus cek spiralnya, kemudian kita cek tadi yang kista, polip, atau juga memang erosi berat. Ya itu yang kadang-kadang tidak dirasakan pasien. Jadi erosi berat ini bisa sebagai salah satu pintu masuk yang baik untuk kuman atau virus lain masuk. Ini virus lain lebih jahat itu adalah HPV. Virus HIV juga bisa. HPV ini adalah virus yang mencetuskan nantinya bisa mencetuskan terjadinya kanker. Kanker serviks itu dok ya? Ini dia. Kira-kira 80 sekian persen ini yang menjadi penyebab utama dari adanya penyakit kanker serviks. Dan itu belum tentu dirasakan ya secara fisik betul. oleh kita ya? Iya, jadi dengan pemeriksaan ini sekaligus bisa mendeteksi dini. Iya. Jadi jangan sampai kita kecolongan, udah stadium sekian baru paham. Wah, baru terasa berdarah-darah, ada aroma yang udah baunya busuk. Nah, itu kan terlambat. Ketika ada erosi kita bisa obati. Kalau erosinya berat kita rujuk ke dokter spesialis untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut lagi. Berarti layanan Gurah Vagina ini sudah all in one Iya sebenarnya betul. ya sekaligus. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kita lakukan pemeriksaan ini udah benar-benar menjaga kesehatan reproduksi kita secara keseluruhan. Gitu. Setelah diobati apakah ada treatment lain misalnya seperti dipijat kah atau apa ya, gitu kalau kan? saya rasa organ intim itu nggak perlu dipijat ya. Yang perlu dipijat tuh tangan, kaki kalau pegel. Oh gitu ya. Ya. Berarti organ intim nggak pegel walaupun gitu. sudah bekerja keras. Tapi mungkin yang ada yang satu yang mau saya sampaikan, ada kita juga yang namanya istilahnya akupresur ya, jadi bukan akupuntur, akupresur. Jadi ketika dibersihkan itu kita juga ada sedikit titik-titik tertentu di mana itu kita mengaktifkan titik-titik syaraf supaya istilahnya otot-otot vagina itu juga lebih kuat, tidak kendur seperti itu. Bukan dimasas kayak di tangan dan kaki. Iya. Aku mikirnya dipijit. Oke dok, oke deh sip. Ini ada pertanyaan titipan dulu ya sebelum aku lanjutin pertanyaanku yang lainnya. Ini ada yang nanya nih dok nih, apa saja sih batasan untuk yang mau melakukan gurah vagina? Misalnya orang hamil boleh nggak? Terus apakah yang belum pernah melakukan hubungan seksual boleh nggak nih untuk gurah vagina? Nah, ya. Untuk ibu hamil saya sarankan tunda dulu. Tapi kita boleh lakukan pemeriksaan dengan cara yang benar-benar istilahnya hanya untuk tindakan pemeriksaan, bukan untuk gurah seperti pada umumnya ya. Jadi tujuan pemeriksaan untuk melihat, kadang-kadang ibu hamil tuh paling sering keluhannya adalah keputihan, bau tak sedap dan gatal, jamur. Nah itu yang kita hanya tujuannya mungkin membersihkan secara ini aja, sekilas. Tapi tidak dengan gurah vagina. Iya, tidak detil seperti gurah vagina pada orang yang tidak hamil. Kemudian tujuannya hanya untuk ngambil sampel, dicek apa ada bakteri atau infeksi yang ada di situ gitu. Terus untuk batasan usia, bukan usia ya, tadi sudah menikah atau belum, ya tentunya atau melakukan hubungan seksual. Iya, atau tentunya dilakukan oleh wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Gitu. Karena kalau belum khawatirnya ya robek ya gitu. Bahaya ya, jadi nggak mending nggak usah. Jadi kita biasanya kalau wanita yang belum melakukan hubungan seks, kita lakukan pemeriksaan secara ini aja, inspeksi. Kadang-kadang petugas tuh udah hafal ketika pasien dibuka tercium aroma visi odor namanya itu, aromanya khas sekali. Saking udah biasanya. Iya, langsung oke, ini bakteri. Langsung diobatin aja ya, jangan gurah vagina. Terus kita buka, nggak bau, tapi kita coba lihat lagi, kita lihat dari pakaian dalam yang muncul di bibir vagina itu juga ada bagian luar, pelengketan dari keputihan kita udah hafal. Kadang-kadang kita sudah paham, ini jamur.
Jadi sifatnya pekat, konsistensinya pekat, kemudian dia lebih gatal, terasa gatal. Berarti dicek itu nggak harus dengan cara dibuka ya, Iya, lewat itu bisa saja lewat, boleh iya. ya. Yang penting kita pastikan itu benar. Kadang-kadang ada pasien saya mungkin dia malu, tidak ingin dibuka, ya udah silakan ambil sendiri, kita yang usapkan sampelnya. Jadi nggak perlu khawatir ya buat teman-teman atau pemirsa yang ya, kita hargai nggak mau dibuka, privasi bisa kok pasien masing-masing. Ada yang malu, sungkan, ya udah kita siapkan cotton budnya, kemudian nanti dia yang mengambil sampelnya sendiri di kamar mandi, nanti kita yang oleskan. Dan mungkin buat yang masih remaja mungkin ya pengen tahu apakah ini sehat bener. Keputihannya atau tidak. Dan bisa keputihan itu tidak hanya terjadi pada perempuan yang udah dewasa, remaja juga sering keputihan, remaja bahkan anak-anak. Oh iya. Iya, jadi anak-anak mungkin gini, jadi banyak faktor sih ya. Beberapa anak-anak mungkin pakaian dalamnya dicuci terlalu banyak menggunakan semprotan. Jadi dari biasanya kadang ngelondri ya, disemprotin biar wangi cuciannya. Nah, kadang-kadang itu juga mengganggu flora normal. Akhirnya beberapa hari keputihannya berat gitu. Terlalu wangi juga tidak bagus ya, Dok. Jangan terlalu wangi. Yang paling pas itu yang khas aromanya. Yang khas ya? Iya, khas itu apa ya? Kalau dibilang aromanya itu mungkin saya lukiskan itu seperti saya gambarkan itu seperti aroma apa ya? Ya aroma liur kita seperti biasa itu sebenarnya nggak ada aroma sih sebenarnya ya. Kayak aroma di mulut aja. Jadi dokter udah tahu ya kalau misalnya pasien baru datang, wah ini normal nih. Oh ini bermasalah ini nih. Iya, jadi hidungnya harus diajarin pintar juga. Cuma saya hari ini lagi pilek ya dok ya, jadi nggak bisa mencium itu. Gitu. Oke, nanti kalau udah sembuh dicobain. Oke. Nah ini dok nih, setahu saya nih ketika saya baru bergabung dengan klinik mitra keluarga kan sering banget nih, aduh dokter Ratna, kepo dong saya. Ternyata dokter Ratna ini adalah pencetus Gurah Vagina di awal, ya kan? Dan saya ingin tahu nih pengalaman apa yang dokter alami sehingga menyarankan layanan ini sebagai salah satu cara pengobatan untuk keputihan yang membandel. Karena saya pernah dengar cerita itu. Nah mungkin bisa di-share. Ya, jadi awalnya saya itu bergabung dengan klinik mitra ya. Jadi saya di situ tuh memang klinik mitra keluarga itu adalah klinik yang memang bergerak. Jadi tujuannya itu adalah membantu pasien untuk kesehatan reproduksinya. Jadi mulai dari kontrasepsi, pemasangan kontrasepsi, kemudian beralih juga dengan infeksi-infeksi yang terjadi di organ reproduksi. Nah, di situ saya menemukan pasien-pasien yang terinfeksi organ reproduksinya banyak sekali. Saya juga sampai nggak nyangka mereka itu rata-rata tidak hanya dari kalangan pasien menengah ke bawah, jadi pasien menengah ke atas juga banyak. Oh iya, padahal kalau kita pikir sudah hygiene-nya ternyata ini yang menjadi saya akhirnya melihat ini adalah ada ketidakpahaman dari perempuan-perempuan bahwa mungkin namanya organ reproduksi itu kan tabu ya, kalau diungkap ada keluhan ini, keluhan itu malu. Iya. Kadang dengan pasangan sendiri pun malu. Betul. Ya. Akhirnya mau cari dokter spesialis pun malu cowok. Akhirnya yang cewek aja, mana sih dokter spesialis kandungan yang cewek. Nah, tapi itu pun mereka masih khawatir ya, ragu. Masyarakat kita kan akhirnya kebetulan ke PKBI ya, kemudian ketemu saya coba sampaikan bahwa ternyata mereka sudah berkali-kali ke dokter spesialis ya. Di dokter spesialis mungkin juga dari sana saya tanyakan, dokter tidak meriksa. Jadi saya hanya ditanya keluhannya apa gitu. Akhirnya oke, saya bilang gitu, dikasih obat. Selesai. Sekaligus obat jamur, obat bakteri. Wow, tanpa tahu itu jamur atau bakteri. Jadi itu mungkin ini ada juga yang namanya cara kita menterapi. Dokter itu menterapi dengan pendekatan klinis namanya. Jadi nggak harus dengan lab karena kelamaan kadang-kadang. Dok, saya keputihan, bau nggak enak. Ya udah, putihnya kayak apa gitu yang seperti tadi saya sampaikan. Tapi alangkah bagusnya kalau memang itu di swab.
Jadi lendir itu di swab, diperiksa di laboratorium, kelihatan kumannya apa, kita obati. Dan ini nggak dilakukan ya Iya, saat itu kebetulan iya. Jadi yang menjadi latar belakangnya yang saya lihat, perkiraan dokter bisa ini kurang lebih, kan di organ reproduksi itu banyak infeksi, itu penyebabnya tuh kurang lebih virus, bakteri, jamur, bakteri 2 macam lagi, virusnya berapa macam. Dan itu beda-beda. Yang mana? Karena obatnya beda-beda nih. Iya betul. Nah, kan kita nggak mungkin ngasih pasien itu semua terapi, kasihan. Nah, kebal nanti dok. Akhirnya saya pikir, oke, saya coba lihat deh, kok ini nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Oh ternyata dia datang dikasih obat antibakteri, padahal yang waktu kita periksakan ini jamur sebetulnya. Pantes ya. Iya betul. Ya obatnya nggak salah, mungkin karena dalam satu organ reproduksi bisa juga ada bakteri, ada jamur, bisa. Tapi kebetulan yang diobati hanya bakteri, jamurnya masih. Ini jadi kurang tepat, kurang spesifik pengobatannya. Nah setelah diobati, nah saya pikir ini juga harus kita cek lagi, apakah di dalam organ reproduksi itu ada infeksi yang lebih berat yang menyebabkan terjadinya erosi. Dok, kadang-kadang saya berdarah. Saya penasaran dong, kenapa berdarah gitu. Jadi saya harus lihat. Itu yang akhirnya memunculkan niat saya, kalau nggak dibuka nggak bisa deh. Gitu. Iya. Jadi supaya pengobatan ke pasien tuh nggak raba-raba. Iya. Gitu, nggak raba-raba. Sama seperti kita mengobati kulit. Dok, ada pasien telepon, dok, saya mau berobat, keluhannya apa? Keluhannya gatal di kulit. Oke, saya perlu lihat, saya nggak mau ngobatin pasien itu buta. Gatalnya karena apa? Karena lembab bisa, karena iritasi bisa, karena jamur bisa, karena alergi bisa. Apa empat-empatnya saya mau kasih obat? Enggak kan? Jadi kebanyakan. Oke, saya mau lihat nih lukanya gatalnya mana. Saya mau lihat, jadi harus dilihat dulu. Jadi termasuk gurah ini keluhannya di dalam, ya paling tidak ketika sudah melihat kita yakin, oh ini nih barangnya nih yang harus diobati. Ini kebutuhannya. Iya gitu. Akhirnya saya ibaratkan misal ada luka nih, ketemu luka. Saya ibaratkan luka di dalam itu adalah luka seperti di luar. Kalau nggak dijaga kebersihannya, tidak dirawat lukanya, nggak sembuh-sembuh. Apalagi itu di dalam, di area yang tertutup, sudah ditutup lipatan-lipatan, ditutup pakaian dalam, celana jeans, belum lagi tambahan jaket. Nah, jadi dia terlalu lembab. Ya, kapan sempat dia untuk bersih dan steril? Ya, nafas. Nah, jadi itu akhirnya saya pikir, yuk dibuka aja. Saya perlu mejagin. Saya perlu melihat, oke, ternyata terlalu banyak pasien yang apalagi setelah pakai IUD. IUD bertahun-tahun, erosinya berat. Jadi kita coba obati ya 2 minggu, sebulan kontrol. Dan ya, sekaligus dokter bersihkan dengan gurah vagina itu ya. Iya, jadi kalau memang ada infeksi kita fokuskan untuk mengobati infeksinya dulu, sembari menyembuhkan infeksinya. Oh, jadi itu ya yang pertama. Iya. Luar biasa. Biasa idenya ya, kenapa nggak dibuka dari dulu gitu ya. Nah, ini mungkin kita lebih ini ya, berarti kita udah tahu ya manfaat gurah vagina bagi kesehatan organ reproduksi pada dasarnya ya. Udah kita dapatkan lah kurang lebih bahwa dia juga all in one untuk pemeriksaan. Nah, tapi mungkin agak yang sedikit ingin ini nih, yang bertanya nih, apa sih pengaruhnya dalam hubungan pasutri gitu? Ketika kita gerah. Iya, jadi ini juga salah satu cara untuk ya semakin mempererat ya. Namanya hubungan suami istri itu nggak cuma hubungan status pernikahan, tentunya ada juga yang namanya kegiatan seksual ya di dalamnya. Nah, ketika kegiatan seksual ini nggak jadi menyenangkan karena ada aroma-aroma yang tidak sedap, kan itu akhirnya mengurangi kepercayaan diri si istri ya. Nah, kenapa bau mah? Masa sudah stage, udah di luar wangi, udah action ya. Iya, mau action. Ternyata ada aroma nggak sedap. Nah, biasanya
aroma tidak sedap ini muncul ketika sudah terjadi penetrasi. Jadi karena di dalam organ reproduksi kita ada vagina, ada mulut rahim. Baunya sumbernya dari ujung. Kita selama si istri selama ini mandi, cebok-cebok udah, tapi ketika berhubungan penetrasi alat kelaminnya, nah begitu keluar, aromanya udah keluar. Nah ini menjadi keluhan suami juga, udah ngobrol ke saya, konsultasi, aduh dok, jadinya yang tadinya udah siap-siap perang gitu jadi nggak jadi gitu, hilang semangat gitu. Terus istri juga, ya dok, terus apa ya ini, terus akhirnya bingung mau kemana berobat. Nah setelah kita jelaskan, kita obati, ya alhamdulillah inilah nyaman kembali gitu. Tapi apakah mungkin nih dokter ada testimoni dari pasien yang sudah melakukan gurah vagina, ada nggak pernah bilang, ih dok tambah keset, gitu ya? Karena kalau bapak-bapak kan pengennya, wah perawan lagi nih istri saya nih, padahal gitu. Tidak mungkin kan dok ya? Benar. Nah untuk yang namanya otot vagina kan namanya otot sudah si ibu sudah melahirkan 2-3 kali ya secara normal, pastinya ada otot yang meregang ya. Tapi nggak usah khawatir, otot yang meregang ini akan bisa kencang kembali sebenarnya. Banyak hal yang bisa dilakukan seperti olahraga ya. Kemudian ada beberapa alat juga yang bisa dilakukan untuk dengan radiofrekuensi namanya RF. Jadi di vagina itu dimasukkan alat yang bisa membuat otot-otot menjadi lebih kencang kembali. Tapi dari totok gurah vagina itu bisa membantu nggak? Untuk dari totok vagina juga bisa. Jadi dengan penekanan itu tentunya syaraf kan aktif kembali. Kemudian yang tadinya aliran darah tidak lancar ke area situ. Jadi makin fresh istilahnya ketika sama seperti otot di punggung, di tubuh kita dipijat kan sangat nyaman gitu ya. Jadi tentunya membantu untuk mengaktifkan otot-otot tersebut. Kemudian yang lain sih dari testimoni itu biasanya ini justru menjadi ketagihan, istilahnya ketagihan. Di dalam enak gitu ya, maksudnya nggak becek gitu. Iya, jadi ketika ini saya ada pengalaman si istri punya suami jauh ya. Nanti begitu mau suami pulang, dok saya harus sekarang. Loh kenapa? Batin saya gitu. Suami udah mau pulang soalnya udah mempersiapkan diri gitu ya, ada kewajiban ya. Nah itu jadi dan yang saya tahu justru suaminya yang juga, mama udah belum gitu, udah gurah belum gitu. Justru jadi mengingatkan ya, wah luar biasa. Jadi ini. Seperti akhirnya menjadi suatu rutinitas yang ya untuk menjaga kebersihan sih, sama seperti kita kalau sikat gigi kan mau tidur nggak sikat gigi nggak nyaman gitu. Betul. Itu sama juga rongga mulut, rongga dari vagina kita juga harus dijaga kebersihannya. Oke. Iya. Nah terakhir nih dok, apa sih pesan-pesan khusus untuk para mungkin ibu-ibu atau wanita aktif yang melakukan hubungan seksual yang masih khawatir nih mencoba gurah vagina? Oke. Sekarang ya ibu-ibu kan medsos sudah banyak ya tersebar, ibu-ibu juga sudah sangat mudah mendapatkan akses itu. Jadi saya rasa nggak perlu terlalu khawatir ya. Jadi ibu-ibu bisa membaca ya yang dari PKBI, link-link nanti yang akan disampaikan itu semuanya ada. Juga dari YouTube semuanya bisa menyampaikan tentang gurah ini sebenarnya tidak serem, ya, aman. Yang paling penting lagi yang kedua, jangan mencari sumber-sumber yang tidak jelas. Kadang-kadang itu lebih menyesatkan lagi. Nggak boleh, ini justru akan membuat seperti itu padahal mereka adalah bukan orang medis. Betul. Karena ketakutan dia akhirnya menularkan ke teman-temannya. Nah ini akhirnya kita menjadi keliru juga pemahamannya gitu. Jadi kan PKBI sudah membuka link ya, jadi untuk menanyakan semua hal yang ingin ditanyakan silahkan. Jadi kalau saya sih itu.
Nah ini teman-teman semua, jadi jangan khawatir ya kalau yang mau tahu tentang gurah vagina ini kayak seperti apa, bisa konsultasi juga dulu ke kita di klinik layanan klinik mitra keluarga, mau tanya-tanya sebelum memutuskan untuk boleh nggak sih aku gurah vagina kayak gitu. Dan yang paling penting mungkin saya tambahkan di PKBI kan klinik kita itu wanita semua, Ya, nggak usah khawatir. Ada apapun yang dikeluhkan kita sangat jaga privasi pasien kita, jadi silahkan semuanya kita akan bantu. Nggak usah malu, nggak usah ragu, aman. Dan pastinya dia aman karena dia beda ya dok ya dengan ratus dan dia dikerjakan oleh tenaga medis yang berpengalamannya, jadi nggak perlu khawatir terlatih lagi juga. dan terlatih, betul sekali. Nah, terima kasih banyak dok sudah mengupas tuntas nih gurah vagina, penasaran saya nih dari kemarin-kemarin. Nanti kapan-kapan kita boleh ya ngobrol lagi. Boleh, silakan. Makasih banyak. Oke, sampai di sini teman-teman, sampai jumpa lagi di kegiatan kita selanjutnya, podcast lainnya. Dan kalau masih ada pertanyaan jangan khawatir, klinik mitra keluarga siap menjawab pertanyaan apapun itu. Terima kasih dan selamat sore.